Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu yang minta waktunya sebentar. Niki adalah tentang diseminasi penerapan budaya positif yang ada di pendidikan guru penggerak sebenarnya. Namun karena tiang untuk melengkapi tugas CGP rekognisi, jadi tiang mohon bantuan Bapak Ibu sambil juga tiang mendeseminasikan apa sih sebenarnya budaya positif, kata Bapak Ibu. Oke, jadi niki sebenarnya tidak hanya di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, namun kita semua wajib tahu karena kita sudah melakukan beberapa. Namun Bapak Ibu belum paham ini sebenarnya budaya positif ada apa saja, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya banyak Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan budaya positif itu, kemudian penerapannya bagaimana. Niki untuk kita semua. Nanti kalau memang Bapak Ibu paham, kita akan berbenah dari awal. Jadi ini tidak hanya di pendidikan guru penggerak, tapi kita semua wajib tahu, ya Bapak Ibu. Kegiatan hari ini kita awali dengan pembukaan Bapak Ibu. Kemudian yang pertama adalah salam. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, kita awali dulu dengan doa. Kemudian ada ice breaking dan review materi. Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan di sini kita review bersama. Bapak Ibu sebenarnya saya sudah melakukan apa sih selama saya jadi guru? Jadi budaya positif yang sudah Bapak Ibu lakukan itu apa sih sebenarnya? Kan ya Bapak Ibu, oke? Jadi sebelum kita mulai, yang mohon Bapak Ibu satu orang untuk memimpin doa. Yang bersedia untuk memimpin doa satu orang Bapak Ibu. Sama Pak Gandhi. Sebelum acara ini dilanjutkan, kita berdoa sesuai dengan keamanan kita masing-masing. Doa mulai. Om Mabila Masuna Masidam, Om Sigera Segera Saswaha, Om Manubara Kedua Dunia Dua Om Susana. Oke, selesai. Semua Pak Gandhi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu untuk menebak dulu. Kita ice breaking dulu. Tebak aku nih, pagi-pagi aku ada 2, di siang hari aku ada 3, kalau malam aku nggak ada. Semangat. Kemudian aku punya kepala, saya nggak punya leher. Dan kalau aku sudah besar dan tinggi, biasanya kepalaku hilang. Tanpa aku dunia dan cinta tidak ada. Tidak akan ada. Siapakah aku? Siapakah aku Bapak Ibu? Yang lain. Pak Gandhi sudah bilang I. Yang lain, ayo. Bener, gak ada kepala Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu hilang kepalanya. Apa itu? Oke, Bu Desa huruf Hi. Ada yang lain lagi? Cek ya. Huruf Hi. Tepuk tangan dulu kita semua Bapak Ibu. Dia kan gak ada lehernya Pak, tapi ada kepalanya. Kalau dia besar, dia hurufnya gak ada kepala dia. Oke, lanjut. Ini kayaknya gambarnya siapa nih? Mirip siapa nih Bapak Ibu? Pada suatu hari hujan lebat, Sukir masuk ke dalam gua. Dalam suasana sejuk dan gelap, Sukir mengeluarkan lilin, kayu, pelita, minyak, dan obor kayu. Benda apa yang harus pertama Sukir nyalakan terlebih dahulu? Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagi. Mari kita dengarkan sama-sama Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu tayangan ini.
Bapak Ibu bisa cek di Instagram Bapak Ibu. Di sana banyak tentang kata-kata mutiara jangan jadi guru. Jadi silakan cek Instagramnya jangan jadi guru. Banyak sekali kata-kata motivasi yang bisa Bapak Ibu terapkan sebagai guru. Jadi kalau guru itu tidak hanya datang ke sekolah, kemudian jam pulang-pulang, tapi rasa kita itu ada dalam anak-anak. Sudah Bapak Ibu? Yang ulang. Baik, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lewat begitu saja. Apa yang Bapak Ibu rasakan sedang menonton video ini? Melihat, menonton, merasakan. Apa yang dirasakan? Atau hanya lewat saja, tidak merasakan apa-apa? Teringat sama murid. Teringat. Kita like ya. Lanjut dulu. Nah, ini adalah konsideran Bapak Ibu. Ini namanya budaya positif di antara kita. Jadi budaya positif itu yang pertama adalah Bapak Ibu wajib untuk membangun suasana yang kolaboratif dan positif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memunculkan empati. Yang ketiga, saat ada yang berbicara, yang lain menjadi pendengar yang aktif. Kemudian catat jika itu memang perlu dicatat. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara sesuai giliran dan kesempatan, dan yang lain adalah apa yang terjadi di sini Bapak Ibu tinggalkan di sini. Ini adalah budaya positif kita. Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan? Atau ingin dikurangi? Cukup. Baik. Next. Nah, agenda kita tadi sudah diawali dengan pembukaan, kemudian kita review materi dulu. Sebelum masuk ke pemaparan materi budaya positif, kita review dulu materinya. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu mereview aktivitas pembelajaran. Yang terakhir adalah penutup. Kita sama seperti kombel sih sebenarnya. Anggaplah ini kombel, nanti kita buatkan sertifikatnya, karena ini memang penting materi ini untuk Bapak Ibu ketahui semuanya. Nah, ini sebelum masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu, apa sih sebenarnya makna budaya positif? Kemudian yang kedua, apa contoh penerapan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah? Mungkin ada yang bisa memberikan yang masukan, saran. Budaya positif itu sepertinya seperti apa sih? Dan apa itu budaya positif? Kemudian contoh penerapannya di sekolah ini apa saja yang sudah berjalan? Pak Gani. Kegiatan yang berlangsung di sekolah. Contoh budaya positif yang sudah kita lakukan, satu, memilah sampah itu dijadikan apa tuh, residu organik, non organik. Nah, terus sebelumnya pas COVID kan budaya positif kita cuci tangan dulu sebelum masuk kelas, atau memakai sanitizer sebelum masuk kelas, kan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bisa memberikan jawaban apa sih sebenarnya, atau tambahan atau penguatan dari jawab apa yang disampaikan oleh Pak Dani. Ya, terima kasih waktunya.
menurut Tiang, budaya positif itu adalah perilaku kita sehari-hari. Kalau kita sekarang di kurikulum Merdeka berarti berdasarkan pada Pancasila seperti itu. Contohnya misal yang sederhana, budaya 5S, santun, senyum, sapa, sopan, dan salam, yang sudah kita terapkan pada anak-anak dan kita juga di Kementerian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Agung. Baik, itu adalah pemikiran Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi yang kira budaya positif di sekolah ini sudah mulai dijalankan dari dulu. Namun kita belum fokus ya, yang mana sih sebenarnya budaya positif dan bagaimana cara kita melakukannya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Benar apa yang disampaikan tadi. Ada budaya 5S-nya, kemudian pemilahan sampah. Apalagi yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas? Berdoa sebelum belajar. Itu adalah budaya positif Bapak Ibu. Nah, nanti kita pilah lagi budaya positif ini masuknya kemana dan bagaimana cara kita menerapkannya. Bapak Ibu sudah lakukan. Ada yang sudah menyelesaikan pemisahan masalah sudah, tetapi penyelesaian masalah itu Bapak Ibu dengan cara apa? Kita review lagi Bapak Ibu ya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Nah, ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu ada banyak, ada 6, ada 7. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Ini namanya budaya positif. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Jadi kita bisa membedakan budaya positif kalau yang memilah sampah masuknya kemana. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Itu juga termasuk budaya positif. Kebahagiaan, kesenangan. Itu namanya nanti yang akan jelaskan lagi apa itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ada yang sebagai pemantau, penghukum, teman, manajer. Bapak Ibu sebenarnya saya ada di mana? Bapak Ibu sudah bisa melakukan menyelesaikan permasalahan di sekolah, sudah bisa. Tapi Bapak Ibu posisikan diri sebagai apa? Apakah cenderung ke penghukum, atau cenderung ke teman, atau cenderung ke manajer? Manajer itu yang mana? Bapak Ibu ya. Kemudian ada keyakinan perilaku. Keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu terapkan di dalam kelas. Itu juga termasuk budaya positif. Yang tadi disampaikan bahwa sembahyang sebelum pembelajaran dimulai itu maksudnya ke keyakinan kelas nanti Bapak Ibu. Ya anak-anak Bapak Ibu ajak dia untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah cara kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan murid. Ada yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Sekarang kita review lagi. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu pernah dengar kan? Siapa Ki Hajar Dewantara? Di Bapak Pendidikan. Bagaimana teorinya? Filosofinya itu seperti apa sebenarnya beliau? Ada Ingarso Songtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Puri Handak Yani. Itu bagian dari yang menuntun Bapak ya. Selain itu apa yang Bapak Ibu pahami tentang filosofi? Silakan Bu Agung. Menurut yang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik untuk menghadapi dunia ke depannya. Baik, terima kasih. Bagaimana kita menghadirkan peserta didik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya? Memerdekakan siswa dengan cara apa? Jadi filosofi dari KHD ini banyak Bapak Ibu. Ada yang menuntunnya, ada yang menjadikan guru itu adalah sebagai petani Bapak Ibu. Jadi ketika guru sebagai petani, Bapak Ibu menanam padi, hasilnya nanti padi. Tidak bisa kalau Bapak Ibu menanam jagung, hasilnya adalah padi. Maksudnya gimana? Anak-anak itu sudah memiliki karakternya masing-masing. Bapak Ibu hanya menebalkan lakunya saja. Jadi Bapak Ibu tidak bisa merubah
pola pikir anak-anak untuk menjadi seperti apa yang Bapak Ibu harapkan, tidak bisa. Makanya di kurikulum merdeka itu bagaimana kita memerdekakan anak, memfasilitasi anak dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misalkan ada yang suka matematika, Bapak Ibu paksa untuk bahasa Indonesia, ya pasti tidak akan ini. Nah, itu namanya memerdekakannya, kita memberikan pembelajaran sesuai dengan potensi yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi benar apa yang disampaikan Bu Agim tadi. Nah, 3 faktor menuntun ini, ada yang pertama adalah siswa tumbuh karena kodrat alam dan zaman. Ini tidak terlepas Bapak Ibu ya, kalau sekarang zamannya adalah zaman digital, anak-anak sudah pasti dia pintar main HP. Jadi Bapak Ibu hanya nanti tugasnya mengarahkan untuk menggunakan media sosial secara bijak. Bapak Ibu kita tidak bisa merubah Bapak Ibu. Tetap kodrat alam dan kodrat zaman ini tidak bisa Bapak Ibu rubah. Karakter anak-anak tidak bisa Bapak Ibu rubah. Hanya menghaluskan saja. Kemudian sekolah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan. Nah, inilah tujuan pendidikan yang diharapkan itu. Jadi ada yang sukanya menari, ada yang suka bernyanyi, di sanalah tempatnya di sekolah ini. Jadi guru tugasnya sekarang hanya memfasilitasi, kita tidak bisa menjudge anak-anak untuk menjadi seperti apa yang kita harapkan. Kemudian guru menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Bukan menuntut ya, tapi menuntun. Ini adalah filosofi KHD Bapak Ibu. Ada bukan tabula rasa bahwa anak itu tidak kertas putih, tetapi dia sudah memiliki garis-garis halus. Jadi tugas Bapak Ibu adalah menebalkannya. Jadi bukan kertas putih lagi, tapi anak-anak sudah punya dia. Karakternya dia sudah ada. Kemudian memiliki budi pekerti, dia sudah memiliki budi pekerti. Sekarang bagaimana tugas kita memfasilitasi supaya budi pekertinya tumbuh yang positif. Karena ada bisa dia ke negatif jadinya kalau kita salah untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Kemudian semua anak terlahir dengan karakter, dengan bakat unik dan berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak-anak ya. Jadi yang sudah lihat beberapa potensi anak memang berbeda. Misalkan anak yang suka menyanyi, anak yang suka menggambar, kemudian ada yang suka IPA, ada yang suka matematika. Itulah keunikan anak-anak. Jadi kita tidak bisa mengharapkan atau menjadikan anak itu seperti apa yang kita harapkan, tidak bisa. Jadi mereka sudah memiliki bakatnya masing-masing. Dan di sini adalah guru diibaratkan sebagai petani dan anak sebagai biji jagung atau bibit. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika anak itu sudah Bapak Ibu mengajarkan kepada anak, jadi Bapak Ibu jika diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu petaninya itu hanya tugasnya apa Bapak Ibu kalau petani? Menanam, memupuk, menyiram supaya tanaman itu menjadi tumbuh dengan subur. Itu aja tugas Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu seperti kehendak kita. Sebenarnya dari dulu sudah ada pembelajaran ini Bapak Ibu. Kadang tergerus oleh zaman, anak begini jadi, anak begitu. Jadi mungkin zaman yang merubah paradigma ini menjadi lebih ke arah yang negatif, tapi tidak salah. Namun kita sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, kita diingatkan kembali perubahan paradigma belajar. Jadi sebuah budaya positif bisa berbentuk kuat ketika semua warga sekolah khususnya murid melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang berkelanjutan dan konsisten untuk dilaksanakan agar terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, apakah yang berubah itu apakah murid saja?
berubah dulu itu siapa? Kita sendiri. Jadi kita rubah dulu paradigma itu, baru bisa kita merangkul anak-anak untuk merubah paradigmanya menjadi lebih baik. Jangan hanya anak-anak besok pagi masuk jam segini, jam 7 misalkan, gurunya datang jam 8. Kan itu kan tidak bisa merubah paradigma. Karena anak-anak yang seperti ini dia akan terlena, Bapak Ibu, guru nih ya sudah semangat. Nah, begitu kadang anak-anak. Karena anak-anak sekarang sudah mengikuti zaman, Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah dewasa sebelum waktunya. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka mendewasakan diri, anak begini. Nah, itu kita yang akan menjadi contoh. Jadi mari kita sama-sama menerapkan budaya positif dari diri kita dulu, tergerak dulu. Bapak Ibu yang sudah ikut di pendidikan guru penggerak sudah paham apa itu tergerak. Setelah Bapak Ibu tergerak, jangan hanya tergeraknya pada tujuan mandiri. Jadi tergerak dulu kita untuk mengikuti. Kemudian baru kita bergerak. Bergerak dengan cara apa? Memberikan contoh yang baik, memberikan contoh yang positif. Kita tidak bisa hanya ngomong saja, tapi kita harus lakukan. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa menggerakkan. Siapa yang Bapak Ibu gerakan? Siswa, rekan sejawat, Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa sendiri. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Bagaimanapun pintarnya, tidak bisa. Hanya dia sering bilang, Bapak Ibu, mari berkolaborasi bersama, karena dia yakin tidak bisa sendiri. Kita harus memiliki komitmen untuk melakukan itu bersama. Itu Bapak Ibu ya. Review lagi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin itu? Apa itu disiplin? Perilaku yang baik. Terkait dengan makna disiplin adalah perilaku yang baik yang bisa dicontoh untuk kebaikan bersama. Oke, baik, terima kasih Pak Murah. Perilaku yang baik. Yang lain, apa itu disiplin Bapak Ibu? Patuh, taat pada apa? Oke, aturan. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai dalam kehidupan. Bebas Bapak Ibu untuk berpendapat apa sih sebenarnya disiplin. Bapak Ibu, jangan hanya kita harus disiplin nak ya. Kan sering Bapak Ibu lakukan disiplin nak enak. Apa itu disiplin sebenarnya? Oke, kebiasaan-kebiasaan baik diambil dari makna disiplin positif tadi ya. Ini adalah disiplin positif yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Banyak sebenarnya kita. Yang acungi jempol, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan ini sebenarnya. Disiplin positif itu adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu benar kan? Yang sing disiplin berarti lawan. Gitu ya. Jadi itu tidak nyaman Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih disiplin? Nah, ini adalah disiplin positif. Padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Tidak hanya ngomong saja, taat, patuh, hanya ngomong, tetapi apa yang dilakukan, kebiasaan apa yang dilakukan itu bertanggung jawab. Kemudian terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, menyeluruh Bapak Ibu, atau norma yang dianggap positif. Jadi untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman. Jadi kita tidak boleh lagi menghukum anak-anak. Anak-anak telat datang, bersihkan WC. Sudah tidak boleh lagi.
Jadi melainkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan. Jadi kita tidak lagi menghukum anak-anak ya berdiri di depan, bukan lagi zamannya sekarang. Nah sekarang Bapak Ibu pahami dulu tugas guru sebagai apa sebenarnya. Jadi tugas kita sekarang adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa? Yang buat program Gerpusnya tetapi belum terlaksana. Maunya Tiang program Gerpus itu ketika Tiang mensosialisasikan, setelah disosialisasikan, anak itu ketika ada sampah dia akan ngambil sendiri. Itu sebenarnya disiplin positif. Sama halnya dengan Bapak Ibu menyuruh anak-anak piket silakan sapu ini, bersihkan ini. Itu tidak lagi Bapak Ibu ucapkan ketika anak-anak ini sudah memiliki disiplin positif. Jadi dia sudah terbiasa, ya nepuk dulu akan disambil. Kemudian kalau kotor dia akan disapu. Nah itu harapannya. Namun untuk mencapai harapan itu Bapak Ibu apa yang dilakukan sekarang? Ya, memberikan contoh. Tidak bisa melepas anak-anak langsung untuk melakukan itu. Apalagi zaman sekarang anak-anak di rumah itu kan berbeda lingkungan, dari berbagai karakter yang berbeda, dari berbagai lingkungan yang berbeda. Jadi tidak mungkin dia marah dulu diambil, tidak mungkin itu. Berkali-kali yang sampaikan kepada anak-anak juga belum. Tidak ada. Itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kalau sifatnya adalah menjadi contoh bagi anak. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Coba tanyakan pada diri yang mana nih masuk sebenarnya. Dari hati, baik, benar nih. Benar dari hati. Dari niat, benar. Sudah refleksikan diri. Benar. Yes, yang percaya. Yang percaya Bapak Ibu. Iya, tetapi wajar Bapak Ibu. Namun bukan setiap hari ya. Kalau setiap hari itu benar, bukan ini, bukan halangan namanya. Nah ini adalah motivasi perilaku manusia. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Aduh bang semangat teke nih, bang tepu aja ibu semangat teke. Ada? Aduh kas semangat teke nyampat nih, bang tepu aja ibu nyampat. Itu ada. Nah itu jangan karena ikhlaskan diri untuk berkomitmen melakukan sesuai dengan tanggung jawab. Genten. Jadi apapun yang dilakukan didasari dengan tanggung jawab. Jadi yang bertanya, Bapak Ibu, jika boleh saya tahu, apa alasan Bapak dan Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Betul, 100 Pak, karena tanggung jawab Bapak punya murid di sekolah banyak. Kesadaran. Betul juga, kesadaran absen betul juga. Tanggung jawab Bapak sebagai ASN kan absen lah ya, tepat waktu ya, benar juga tidak salah. Yang penting tanggung jawab ya, tanggung jawab dengan absen, dengan siswa, dengan diri sendiri. Kadang Tiang pun malu Bapak Ibu kalau beberapa hari ini memang Tiang lebih jam 7.15 baru Tiang sampai di sekolah. Tiang malu. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu, mungkin yang Ibu rasakan beda. Motivasi perilaku manusia, apakah karena takut ditegur untuk atasan? Nah ini salah satunya. Itu
seperti ini kan karena ada saya. Berterima kasih kepada saya, untuk saya, ke salon untuk saya. Bukan untuk orang lain. Kan Bapak Ibu ya, jadi wajar. Spesial setiap bulan sekali wajar. Itu untuk diri kita. Wajar pasang bulu mata. Kemudian, apakah ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid? Ya, menjadi contoh yang baik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri ini adalah motivasi internal. Antara motivasi internal dan eksternal itu berdampingan Bapak Ibu. Namun yang internal itu kita bersesuai dengan tanggung jawab, tetapi yang eksternal ini adalah komitmen saling-saling, bedik Bapak Ibu ya. Saling-saling. Kalau untuk sendiri apa-apa, tapi kalau untuk mendapat penghargaan dari orang lain boleh juga, tapi tidak terlalu. Kita lakukan dulu untuk diri sendiri. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring, saya bisa bahasa Inggris ya Bapak Ibu. School disiplin mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aduh, sumpah ini yang harus pagi datang. Ya hati ya, sing nyaman. Kena hukuman, siapa yang hukum? Diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya rajin semangat ke banyak penghargaan eksternal ya, ini bukan internal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang paling utama, yang ingin Bapak Ibu lakukan? Ya, yang 3, menghargai diri ya Bapak ya. Ya, hargai diri sendiri dengan baik. Motivasi perilaku. Lalu bagaimana jika murid datang sekolah tidak tepat waktu? Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Apa Bapak Ibu? Hukuman? Konsekuensi? Restitusi? Nah, ini Bapak Ibu ya, identitas yang gagal itu ketika kita menghukum murid. Bapak Ibu pernah enggak berhasil ketika Bapak Ibu menghukum murid? Besok mau enggak dia berubah? Tetap aja bandel, benar itu. Tetap aja dia bandel. Jadi mau bersihin WC, besok lagi mau dia bersihin WC. Berarti itu kan tetap bandel. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang hukuman ini bisa diingat sampai waktu yang lama, apalagi dijewer, dilempar sama kapur zaman dahulu kan begitu Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang pun ingat, tiang pun masih ingat ditampar oleh kepala sekolah karena bertengkar. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya masih ingat, dia kan tetap ingat, gara-gara ibu guru ini, gitu. Ya kan ingat Bapak Ibu. Kemudian korban, jadi tidak mendapat keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, merasa kecewa dia ya. Apalagi Bapak Ibu menghukumnya di depan orang lain atau di depan temannya. Rasa kekecewaan itu akan diingat Bapak Ibu seumur hidupnya dia. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi peraturannya adalah kamu harus, itu kalau hukuman. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Bukan peraturannya yang dibenci, gurunya yang dibenci. Kemudian kalau disiplin ada 2 Bapak Ibu. Ada konsekuensi, ada restitusi. Yang konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Dengan cara
konsekuensinya? Oke, bagus. Dengan membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Jadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang pendek. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi, anak-anak masih netral, masih bisa dilaksanakan di sekolah. Kalau ini hukuman ini sudah negatif, jadi kita sudah tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kalau konsekuensi masih bisa, Bapak Ibu ya, masih bisa dan masih dapat dipahami. Kemudian restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi? Apa Bapak? Budi Wayu, apa restitusi? Restitusi itu sebuah penggantian kenapa dia melakukan perilaku tersebut dan bagaimana cara siswa itu dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Apa? Dengan cara apa? Misalkan dengan cara memberikan pertanyaan, pertama apa yang kamu lakukan, kesalahan apa yang kamu lakukan. Yang kedua yaitu dengan menanyakan apakah perilaku tersebut benar apa salah. Yang ketiga dengan meyakinkan dengan keyakinan kelasnya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kamu, apakah perilaku kamu ini positif apa tidak. Dan yang ketiga dan selanjutnya itu siswa itu diberi penegasan bahwa dia tidak akan lagi melakukan kesalahan tersebut dan bisa memperbaiki perilaku yang dia perbuat. Yang bisa saya katakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Itu langkah ya. Restitusi itu adalah sebuah cara untuk memecahkan masalah. Itu sebenarnya restitusi. Dengan cara apa? Tadi yang disampaikan oleh Bu Wayu. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Anak itu stabilkan dulu, yakinkan dulu bahwa dia itu melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakannya. Tindakan yang kamu lakukan benar gak? Jadi kamu validasi. Jadi kita tegaskan bahwa setiap orang itu boleh melakukan kesalahan karena itu adalah manusiawi. Kemudian setelah validasi datanya, Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Jadi konsekuensinya masuk di sana sebenarnya. Jadi makanya dianggap bahwa konsekuensi ini masih netral dan bisa diterapkan di sekolah. Kemudian restitusi ini adalah pilihan Bapak Ibu, menguatkan anak dalam jangka yang panjang. Korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Ya Bapak Ibu, jadi sudah paham nih apa itu hukuman dan konsekuensi atau restitusi yang akan. Nah, kalau hukuman itu dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan anak, murid atau anak. Kemudian restitusi pun dibuat oleh guru dan siswa. Jadi kalau konsekuensi masih netral dan yang diharapkan adalah yang positif dilakukan di sekolah adalah restitusi. Setelah Bapak Ibu membaca, memahami tabel tadi, apa yang akan dilakukan jika di sekolah menemukan perilaku yang negatif? Pakai mic-nya. Mungkin salah satunya mencari tahu mengapa siswa itu sampai berperilaku menyimpang. Misalkan dia perilakunya suka mengganggu teman, kurang disiplin di kelas. Mungkin salah satu penyebabnya dia kurang perhatian atau butuh perhatian. Mungkin di rumahnya orang tuanya sibuk, ataupun mungkin dari segi fasilitas di rumahnya dia kurang. Jadi dia di sekolah melampiaskan masalahnya seperti itu. Jadi mungkin salah satunya kita harus mencari atau menyusun sebuah langkah
melakukan pendekatan kepada orang tua atau masih kepada siswa tersebut untuk memperbaiki perilakunya. Mungkin kita akan berikan sedikit beberapa contoh bahwa tindak-tindak itu dapat merugikan temannya dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Itu mungkin kita perlu berikan pemahaman. Baik. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Seperti yang dipaparkan tadi oleh Ibu Kepala, pastinya kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi itu yang mungkin dari kita menggali permasalahan sampai anak sendiri dapat menemukan keyakinan bahwa itu tindakan salah dan dapat mengubah dirinya. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan apabila kita menemukan perilaku yang negatif adalah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Mulai sekarang? Atau sudah dilakukan apa belum? Sudah dilakukan namun tidak beraturan. Tidak beraturan tapi belum maksimal. Jadi karena kita sudah belajar tentang restitusi, kedepannya Bapak Ibu bisa. Jadi tidak usah marah kalau Bapak Ibu menemukan siswa yang nakal. Beberapa kali siswa yang ke kantor sampai Danang, siapa namanya? Rangga pun ke kantor sebenarnya sudah tahu masalahnya, tapi mungkin dari motivasi internalnya dia ke sekolah itu yang kurang. Dia tidak pernah memarahi Rangga, tapi dia tanyakan sebenarnya kenapa permasalahan dia tidak masuk. Ada dari berbagai jawabannya itu ada berbagai faktor Bapak Ibu. Intinya motivasi internalnya yang kurang. Nah ini Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, nomor 2 kita cek nanti. Lari mengelilingi lapangan. Oke, murid diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, sepakat ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, konsekuensi apa hukuman? Bapak? Oke, hukuman. Ibu apa Bu? Disuruh mengenakan karena dia nggak pakai sepatu hitam. Jadi nggak boleh, jangan dibuka sepatunya, gunakan seharian karena dia tidak pakai sepatu hitam. Baik, berarti ini konsekuensi, oke. Ada apa hukuman? Nanti yang benar dapat jus Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Dapat jus Pak ya? Nonis ada jusnya Pak ya? Dapat juga jus ya. Yang terakhir adalah konsekuensi. Bapak Ibu coba bedakan kalimatnya nomor terakhir dan nomor 2. Apa bedanya? Pelajarannya berbeda. Ada PJOK yang lambat kompetisi di pelajaran PJOK. Ya. Kenapa kok konsekuensi yang terakhir? Sesuai dengan pelajaran yang Yang nomor 2 kenapa hukuman? karena tidak sesuai dengan pelajaran Disiplin. Ya, disiplin yang kurang disiplin. Oke, baik. Mulai besok konsekuensi jalan. Pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid Bapak Ibu. Jadi murid itu malah akan marah, kesel ketika kita terus memberikan hukuman. Sayangi murid
Kemudian untuk membentuk identitas yang sukses, pada murid kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang murid itu, oh saya tidak salah tadi dihukum. Kenapa? Karena terlambat. Ketika dia berani mengucapkan itu pada temannya, Bapak Ibu berhasil. Saya tadi disalahkan loh, saya tadi dihukum di kantor sama Bu Guru. Bu. Dia bilangnya hukuman kan, karena belum paham apa itu restitusi. Tapi saya sudah ini, Bapak Ibu sudah berhasil melakukan restitusi walaupun hukumannya hanya saya sudah salah tadi, saya salah loh Bapak Ibu. Teman-teman, saya buang sampah sembarangan. Jadi bagaimana ketika anak itu jujur kemudian mau mengajak temannya, merangkul temannya untuk melakukan budaya yang positif. Ambil sampah yang dibawa, buang pada tempatnya, itu Bapak Ibu sudah sukses. Kesuksesan kita dilihat dari perilaku siswa Bapak Ibu ya, bukan perilaku diri sendiri. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya kalau muridnya takut karena melakukan kesalahan, kita restitusi dia. Jadi tidak, hubungan yang awalnya takut menjadi baik lagi. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kalau kamu melakukan ini, apa yang terlewatkan dari keyakinan kelas? Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, motivasi internal. Iya betul. Sama Pak ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terpaling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid itu tidak kecewa dia ketika datang dari kantor. Kalau Bapak Ibu setelah menghukum, dia akan merasa malu sama temannya karena habis dihukum. Kalau restitusi kan tidak. Jadi dia akan kembali ke kelasnya dengan rasa percaya diri. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Mia sudah yang begitu kan Bu? Awalnya yang sudah begitu kan? Makanya motivasi internalnya dia kurang, mungkin ada kelainan itu sebenarnya. Setiap tindakan memiliki tujuan melakukan usaha. Nah, ini sebenarnya 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu. Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, bebas, bertahan hidup. Bapak Ibu saling berkolaborasi juga saling kasih sayang. Bebas Bapak Ibu, dia bebaskan Bapak Ibu untuk berekspektasi atau mengeksplor diri, berinovasi, yang bebaskan Bapak Ibu. Kemudian yang penting Bapak Ibu senang. Untuk apa? Bertahan hidup. Ini wajib dipenuhi Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nara seorang anak kelas 1. Nah, ini adalah kasus Bapak Ibu. Nara seorang anak kelas 1 SD yang selalu bermain lari-larian menuju jalan raya di depan sekolahnya. Hal ini membuat Ibu Rani bingung dan harus mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Nara. Ini kasusnya. Yang pertama, mungkin dia akan menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, menyenangkan. Kebebasan, penguasaan ini masuknya ke sini dia. Dia bebas, dia lari-lari. Senang dia lari-lari. Kemudian berkuasa dia dan ada rasa cinta kasih antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, aku bosan belajar berhitung. Di dalam kelas juga dia bisa seperti ini. Dia bebas juga. Ini juga termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Karena dia belajar matematika, terus itu aja, apalagi gurunya yang kurang berinovasi. Dia ingin mencari kebebasan dengan cara berlari keluar. PR nih Bapak Ibu sebenarnya. Ya,
bosan main kejar-kejaran dengan ibu guru menyenangkan. Jadi dia ini termasuk ke kebutuhan dasar kesenangan. Aku bosan belajar berhitung di dalam kelas, dia ingin bebas keluar. Dari 5 kebutuhan dasar itu masuknya kesenangan, masuknya juga kebebasan. Sebenarnya ini ada yang seperti yang di awal tadi, 4 yang masuk. Dia berkuasa, dia karena kita kan memberikan pembelajaran sesuai dengan peserta didik, dia 4, dia berarti dia bebas, berkuasa, dia mau keluar. Bisa juga keempatnya masuk ini sebenarnya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk lagi ke selanjutnya budaya positifnya. Karena itu harus nyambung Bapak Ibu, nggak bisa satu aja kita terapkan. Ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Sekarang coba Bapak Ibu, ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana selama ini? Bentar, ya jelaskan dulu. 5 posisi kontrol. Penghukum, ketidaknyamanan. Bapak Ibu memberikan hukuman kepada siswa. Kenyamanan dan rasa takut. Kamu selalu salah, patuhi aturan. Awas ya kalau lagi melakukan kesalahan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini masuk ke psikologis murid Bapak Ibu. Ibu kecewa sekali, kamu setiap hari terlambat. Kecewa. Kita empatinya dia kita keluarkan ya. Kita buat dia sadar gitu. Berempati, buat dia merasa kasihan kepada kita. Itu namanya membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu, kok kamu terus melakukan itu? Ibu kecewa loh. Nggak enak hati, aku saya nggak enak nih, besok nggak itu lagi. Tuh, ini di sini nanti. Kalau teman, Bapak Ibu mengontrol murid dengan menjadikan posisi kita sebagai teman. Ngajak bermain, ngajak tiktokan, itu kan teman. Ngajak makan, teman ya. Nah, kemudian kalau pemantau, ingat peraturannya. Itu. Terus dipantau anak itu, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian kalau manajer pemantau, apakah kamu meyakininya? Kira-kira Bapak Ibu, 5 dari 5 posisi kontrol ini mana sih yang sudah Bapak Ibu lakukan? Sebenarnya semua bisa dilakukan tergantung dari kasus yang kita hadapi. Kalau kurang dari 1 kan bukan 5 namanya, mungkin 4 posisi kontrol. Tapi yang 5 ini saling berhubungan. Yang mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Ini semuanya bagus ya. Manajer. Tapi walaupun manajer yang paling baik dari 5 ini, namun 5 ini saling berhubungan. Jadi ketika kita menghukum anak-anak dalam hal apa, yang sekali 2 kali keyakinan kelasnya dilanggar, boleh melakukan dihukum. Bapak Ibu menempatkan posisi sebagai penghukum, boleh. Nah, ada lagi sekarang keyakinan kelas, budaya positif yang selanjutnya. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Bapak Ibu sudah buat semuanya di kelas. Kok mengapa sih harus keyakinan? Kenapa tidak harus peraturan? Kan sudah buat kan? Setiap kelas semuanya isi keyakinan kelas. Kenapa tidak tulisannya peraturan kelas? Kenapa judulnya keyakinan kelas? Nilai yang bisa yang mereka yakini. Bukan hanya peraturan yang harus tapi mereka yakin itu bisa dilakukan kebaikannya, menimbulkan diri yang positif. Benar gitu budaya saya. Budaya santri
bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa. Anak-anak yang bernama apa sih keyakinan kelas kita? Kan begitu Bapak Ibu. Kalau peraturan datang tempel tanpa adanya komunikasi atau kesepakatan atau kolaborasi dengan siswa. Yang belum membuat peraturan ya Bapak Ibu ya, nanti kita buat peraturannya diganti menjadi keyakinan sekolah. Kan ada peraturan di depan, kan belum terlaksana semua, jadi kita buat keyakinannya. Nggak mempan peraturannya ya, harus keyakinan. Benar bisa. Kalau keyakinan kepada Tuhan yang Esa, apakah itu benar buat kesepakatan dengan Tuhan bahwa kita yakin Tuhan? Kita yakin kepada Tuhan. Nilai yang diyakini bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kan keyakinan diri. Yakin saya Tuhan itu ada. Kan dari diri sendiri. Keyakinan internal kita. Walaupun itu tidak bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tapi bisa enggak dibuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada? Kan tidak bisa juga. Tapi kita hanya satu meyakini bahwa Tuhan itu ada. Pak Gani yakin Tuhan itu ada? Wah, kayaknya Pak Guru Agama nih. Hah? Oh, ateis. Coret guru agama Hindu. Aliran ateis. Keyakinan kelas. Bagaimana langkah menyusunnya? Bapak Ibu mengajak murid. Kemudian guru mempersilakan murid melakukan curah pendapat. Ini mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, guys. Nah, berarti sudah jalan. Next. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas. Ini kelas berapa saya ambil ya? Bantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Sudah dilakukan? Hormati guru sesama siswa dan staf sekolah. Sudah? Sudah, Maret Teguh sudah disalamin, sudah senyum, sudah. Jaga kebersihan meja, ruang kelas dan sekolah. Sudah? Belum ada. Karena pas Mede masih kotor kelasnya, berarti kan tidak dijaga, kesepakatannya tidak berjalan. Dengarkan guru dan orang dewasa di sekolah. Masih belum. Berkali-kali tadi pagi bukannya Bu, boleh kelas namanya mengasihnya. Jaga Bu ya. Semangat tuh. Pagi sudah begitu. Tuh, berarti belum mempan. Belajar sebanyak mungkin. Belum maksimal. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Yang langsung aja nih. Nah, ini adalah bentuk dari keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Salah satu keyakinan kelas untuk menghormati orang lain, saling menghargai dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Motivasi internal. Kalau sudah dari dirinya tidak, komitmen itu internal, bukan eksternal. Ya, eksternal. Kalau komitmen itu internal, kalau ini kan eksternal. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, sabar. Eksternal dan internalnya itu gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak melakukan restitusi.
Segitiga resio adalah suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi yang lewat dia. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusinya ada. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini salah satu kalimat tanya yang Bapak Ibu bisa gunakan. Banyak ada di internet, boleh di searching di sana. Nah ini adalah salah satu narasi Bapak Ibu, satu aja nih. Pada saat upacara bendera ada sekelompok siswa yaitu Andika, Eka, dan Rima selalu mengobrol dan tidak mendengarkan pengarahan dari ibu kepala sekolah. Dalam kesepakatan kelas antara guru dan siswa telah sepakat bahwa hormatilah orang yang berbicara di depan kelas, baik itu guru atau orang lain. Saya sebagai guru menyikapinya atau menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Coba Anda, bagaimana cara Bapak Ibu menerapkannya? Coba yang berikan salah satu jawaban atau umpan balik dari kasus yang ada di layar. Bagaimana Bapak Ibu melakukan ketiga restitusi itu? Kalau saya jawab lagi Bu, dikira saya mau dapat penghargaan. Kan mungkin coba guru yang lain bantu. Yang tidak maksud untuk menggurui, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Menurut dia untuk kasus yang pertama ini, kalau kita terapkan segitiga restitusi, kita akan memulai dengan menanyakan keyakinan pada diri anak ini, karena kan di kelas mereka sudah membuat keyakinan kelas. Itu kita menstabilkan identitas dulu ya, kita tanyakan apa yang mereka yakini seperti itu. Kemudian barulah kita bertanya kepada anak-anak ini, pasti kan kita misalnya tanyakan apakah anak-anak di kelas ada keyakinan kelas kalau ada orang yang sedang berbicara, kalian ikut kalian mendengarkan orang yang berbicara itu. Kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang mereka sudah buat. Kemudian kita menanyakan apa yang dia lakukan sekarang. Kalau dia berbicara, apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya? Itu setelah menstabilkan identitas, kita tanyakan apa yang apakah dia salah atau tidak, itu maksudnya. Yang selanjutnya, nah kalau dia sudah menjawab, dia merasa bahwa dia salah, nah kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya agar pada upacara bendera berikutnya agar mereka tidak seperti itu lagi. Kita tanyakan kepada mereka apa yang akan dilakukan gitu. Setelah itu kita lihat nanti pada saat upacara berikutnya apakah mereka melakukan itu lagi atau tidak, seperti itu. Ibu. Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Yang juga tidak menggurui di depan ya Bu Romi ya, kita sama-sama belajar. Oke. Jadi yang mana sebenarnya restitusi yang sesuai dengan urutan validasinya? Yang tidak menyalahkan karena mungkin lebih paham. Restitusi itu ketika kita setelah memvalidasi, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi dulu. Apa kalimat yang paling cocok? Kamu salah enggak melakukan ini? Kan ya? Setiap orang kita dari diri kita dulu. Bapak Ibu, anak-anak, wajar kita melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Pernah ngobrol ketika upacara, kita singgung ke sana dia. Pernah kita ngobrol, pernah juga tidak konsentrasi
situasi saat upacara manusiawi. Tapi betul nggak itu? Salah atau benar? Kalau dia sudah bilang salah, baru kita tanyakan, ada nggak keyakinan sekolah kita yang kamu langgar, nak? Begitu. Mungkin akan lebih berurutan ya, ketika kita tanyakan identitaskan, stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi dulu kesalahannya dia, baru kita menanyakan, ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Kan begitu. Kalau sudah ada, yang mana? Setelah itu, apa yang kita lakukan agar kamu tidak mengulang perbuatan itu lagi? Lalu kita pancing dari siswa sendiri. Oh, saya tidak akan melakukan lagi, Bu Guru. Sukses Bapak Ibu. 100 buat Bapak Ibu. Ya, jadi tidak sesuai dengan aturan yang itu tidak bisa kita lakukan secara bertele-tele, itu tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi kita fokuskan kepada anak itu sampai kita menemukan keyakinan kelasnya. Ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Benar, pas. Ini tuh kalau nggak salah Kasih mic-nya. Masalah sebenarnya masalah untuk di kelas 5A. Setiap pembelajaran olahraga, setelah selesai olahraga, anak tersebut tidak mau berganti pakaian dari kelas 4 seperti itu sampai kelas 5, alasannya bajunya di laundry sampai kelas 5 dari kelas 4 seperti itu. Gimana solusinya? Sekian dan terima kasih. Baik, yang lempar dulu kepada Bapak Ibu. Silakan yang lempar kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Ibu. Terkait dengan masalah kesuburan itu yang sudah melakukan pendekatan dari kelas 4 termasuk memanggil ajinya kami tidak bisa datang, ibunya sudah 3 kali kayaknya sempat menyinggung masalah itu termasuk di kelas 5. Yang juga berkaitan dengan penyampaian Pak Dewo kemarin dalam pelajaran olahraga masalah baju ini, kita sampaikan Bu, di sekolah ada peraturan selesai olahraga anak-anak itu diwajibkan untuk mengganti pakaian. Jadi pakai 1 kesehatan, 2 lingkungan pakaian, teman di samping baunya itu kan tidak nyaman. Di kelas 4 ibunya bilang terus di kelas 5 yang juga sudah sampaikan ke ibunya, katanya kita pun yang juga tidak percaya bahwa dicuci di laundry kan kita sudah mustahil lah, masa dari berapa tahun ke 2 tahun ya Pak Jokowi, 2 tahun masalahnya sama ya kan. Itu mungkin sudah pilih karena kita di sekolah sudah tiang sendiri sudah melakukan pendekatan langsung kepada permasalahannya di orang tua sebenarnya yang mungkin malas atau gimana untuk mengkondisikan keadaan itu. Jadi masih berlanjut masalahnya itu sampai sekarang ya kan. Tidak mau lah dalam artian pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia PJOK itu membawa baju ganti ya kan. Hari apa PJOK-nya kan? hari Selasa. Coba Bapak Ibu yang lain, bagaimana saran dan masukannya? Dari informasi sih memang. Ya, terima kasih. Mungkin kembali lagi pada topik segitiga restitusi. Mungkin banyak di antara kita belum melakukan itu, seperti itu. Nah, dari awal menstabilkan identitas kan ya Bu. Jadi kita bisa menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi, setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan, kan seperti itu ya Bu. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, jadi wajar anak-anak pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah mereka stabil, selanjutnya kita memvalidasi. Ya, mungkin ini kita bisa praktekkan. Ini yang sih dulu melakukan itu, nanti coba memvalidasi ini ke dalam artian makanya untuk sekolah-sekolah yang
memvalidasi itu kita bisa tanyakan apakah yang menjadi alasan dia melakukan hal tersebut. Kan yang mungkin dari Pak Lurah tadi sampaikan bajunya di laundry kan itu. Jadi kita bisa juga menanyakan ada nggak hal yang lebih baik dilakukan untuk mengatasi hal itu. Misalnya haruskah ngelondre itu hari Selasa, nah hari Senin lalu mungkin Balik ya pertanyaannya. balik kita bertanya Pertanyaannya ya, ya istilahnya seperti itu. Jadi bisa sebelumnya yang terakhir ya sama, berarti nanti yang terakhir adalah nanti dia punya start ya. Ya itu keyakinan. Kita bikin ya menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah ada permasalahan seperti itu, mungkin kita bisa berkoordinasi masalah tadi kan dibuat di sana keyakinan kelas berhubungan dengan api kesehatan. Nah, jadi kembali kita tanyakan ini loh berhubungan dengan apa sebenarnya keyakinan kelas ini dengan kesehatan, jadi berpengaruh pada diri sendiri dan orang lain juga. Nah intinya kita mencoba melakukan segitiga restitusi itu artinya mungkin dengan kita menunjukkan peraturan gini dia nggak langsung masuk. Jadi kita sadarkan dia dengan segitiga restitusi itu dari tahapannya dilakukan harus benar-benar. Memang teorinya bagus dikit, tapi mungkin penerapannya yang gitu pasti ada kendalanya. Tapi kalau sudah dirancang seperti itu, mungkin kalau diterapkan setiap langkahnya dengan baik, dengan tepat, tidak asalnya judulnya aja menstabilkan identitas gitu, memvalidasi tindakan gitu, tegak gitu anunya. Cuman kita tidak melakukan itu, ya sama saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti dicoba dulu restitusinya, dicoba dulu restitusinya Pak Dewoya sama Pak Lurah. Pak Dani, komentar saran lagi silakan. Mungkin ini menurut sekian ya. Ada sebuah teori yang pernah saya baca, tapi saya lupa siapa yang ucapin teori itu. Ada teori kayak gini. Ada dua jenis orang. Nah, orang bebal dan orang vital. Kita sebut bebal. Bebal itu istilah lain bodoh, ya. Nah, kalau orang vital, kita akan kasih tahu masalahnya, maka dia akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Dia dapat memikirkan solusi yang terbaik. Tapi kalau untuk orang bebal, kita nggak bisa kasih tahu masalahnya kepada dia. Tapi hal yang harus dipakai itu kita kasih tahu caranya gimana, rututannya gimana, prosesnya gimana. Nah, mungkin itu bisa diterapkan Pak Lurah. Mungkin, ya, bukan menyalahkan dia itu salah, karena di sini kan ada kebebasan pribadi katanya kan. Kalau dia nyamannya kayak gitu gimana dia ngomongnya? Kan ada kebebasan. Nah, makanya kalau boleh dikaitkan teori ini dalam masalah yang terjadi, mungkin bisa dijelaskan pada si anak dan pada si orang tua. Oh, hari Senin bajunya putih merah, hari Selasa harus putih merah, masih di samping menggunakan pakai olahraga. Bisa dijelaskan kayak gitu. Terima kasih. Masih bisa dipakai, itu kan di sini masuk tanggal Senin. Sebenarnya harus ada itu masuk ya. Yang Lewin ini permasalahan di kelas 4 ini. Rumun kelas 4 kan dapat hari Jumat. Hari Kamis dia pakai makeup. Dia panggil orang tuanya. Untuk anak sudah yang berikan pengertian. Mungkin rasa jengah kalau istilah Balinya tidak dipalai dan sebagainya. Terus dia panggil ini kan orang tuanya itu. Tidak kan setelah itu dia panggil orang tua. Tahap selanjutnya kan karena orang tua terus dia ngobrol pergi katanya sudah dari dulu tidak pernah pakai berarti pasti kan jawab ibunya pada saat itu yang dia ngubah gua cepok kita dari dulu di pas 4 kita jadi kan
jawab orang tuanya seperti itu. Jadi yang lihat dari termasuk yang belajar dari karakter orang tua, termasuk dari orang tua lain, memang sulit memang untuk ibu memiliki berapa kali itu bermasalah, termasuk masalah SE dulu untuk malahan mungkin ya namanya tidak muncul ya, kita ya cuma kita minta saja mengajukan, tidak muncul namanya dari pusat, tapi dia muncul. Dia sudah jelaskan pada saat itu betul yang membantu Pak Masa dulu, mungkin sekolah ibunya sadar, terus masalah pakaian ini yang sudah dekat dari kelas 4 termasuk yang sampaikan tadi, jawabnya seperti itu. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Harika, permasalahan ini ke orang tua. Kalau kita menekan terlalu ke orang tua, nanti kan muncul permasalahan baru, masalah ketika yang dia takutkan sebenarnya. Kalau si anak sih sudah sering di depan teman, kita tidak membuli, cuma memberikan pengertian keyakinan kepada orang tua pun sudah. Tapi karena orang tuanya seperti itu, termasuk karakter yang mungkin dari orang tua sulit untuk membengkokkan seperti besi mungkin ya, cuma kita tuh masalahnya ini ke orang tua sebenarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya permasalahan kita semua. Tapi coba dulu satu, terapkan segitiga restitusinya. Kemudian yang kedua, ajarkan dia untuk mandiri, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara apa, Bapak Ibu? Kan tanyakan dia. Kita pakai dengan cara segitiga restitusi. Kemudian kita tambahkan kemandirian misalnya. Contohnya apa? Bisa nggak kamu cuci baju sendiri, jemur sendiri? Begitu, ajarkan dia untuk seperti itu supaya tidak terikat dengan orang tuanya terus. Jadi kan sudah lama nih, bagaimana Bapak Ibu punya tekniknya sendiri, penerapan segitiga restitusi dengan cara menumbuhkan motivasi kemandirian dari si siswa. Kelas 5 pasti sudah bisa dia batak ngocokin pantingan atau menyiapkan baju untuk besok. Kan tidak harus manting kan, mungkin walaupun bisa itu dipakai, siapkan dulu, dibawa nih Mbak di malamnya. Atau bisa Bapak Ibu kalau sudah itu Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu masuk ke posisi kontrol sebagai pemantau. Bagaimana caranya? WA malamnya, sudah dimasukkan bajunya untuk besok. Bapak Ibu bisa. Begitu caranya sekarang. Jangan ibunya yang di WA, salah itu anaknya. Ini ibunya yang mana nih? Guru TK. Di mana? Dari Seruan. TK Negeri. Dia tidak bisa memerdekakan berarti. Coba dulu gitu Pak ya, terapkan dulu segitiga restitusi, kemudian tambahkan di sana kemandirian. Dan Bapak bisa memposisikan diri sebagai pemantau, mengingatkan. Gantung dulu, gituin aja Bapak. Pak Kurang suruh aja dia gantung dulu bajunya yang hari Senin, kemudian malamnya lipat masukkan ke tas. Coba dulu Bapak ya, gimana aja responnya, guys? Baik Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan kita. Dengan menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manager, maka aspek yang dikembangkan pada siswa adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan dan membentuk karakteristik positif. Dengan begitu, siswa akhirnya menciptakan budaya yang positif. Nah, Bapak Ibu, kita refleksikan kegiatan lagi sedikit saja. Bapak Ibu yang akan kasih mana tadi kertasnya? Oh, ini. Bapak Ibu silakan buat refleksi, guys. Nanti ditulis refleksinya berdasarkan model 4P atau 4M. Perasaan, pengalaman, pembelajaran, dan penerapan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan pembelajaran ini? Itu yang akan tulis nanti sebagai salah satu keyakinan kita di SD 5 Gianyar. Yang akan masukkan nanti itu di kurikulum Bapak Ibu KOSP tahun 2024-2025. Kita rubah kurikulumnya, nanti kita sesuaikan
peristiwa. Belum, kan tidak ada. Jawabannya Bapak Ibu buat jawaban sendiri. Pengalaman Anda mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kemudian pilihnya perasaannya seperti apa. Kemudian pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dan bagaimana Bapak Ibu akan menerapkan dalam bentuk aksi nyata. Jadi tidak hanya nulis saja ya, hati-hati menulis. Karena satu-satu lah. Bagi dua. Dan dia minta video 2 orang. 2 orang untuk yang ambil video refleksinya nanti setelah ini. Silakan satu aja, dia akan bacakan satu Bapak Ibu. Nanti dia akan foto semuanya. Difailkan. Pengalaman saya dalam menyampaikan refleksi dari kegiatan yang hal yang saya dapatkan. yang pertama tentang peristiwa apa kegiatan yang saya peroleh dalam kegiatan hari ini adalah tentang bagaimana budaya positif yang diterapkan. Yang pertama dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan perilaku, dan ketiga Karena apa perasaan saya senang, tentu saja menambah wawasan kita semua dan menyenangkan sekali dengan Bapak Ibu semua di sini kita saling berbagi, belajar dan berkolaborasi. Pembelajaran sebagai guru saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi ini dalam kegiatan yang saya temukan di sekolah, baik itu masalah ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Lalu penerapannya saya akan menerapkan pedoman restitusi ini ketika saya menemukan siswa saya melanggar keyakinan kelas yang ada di yang telah kami buat di kelas. teringat dengan anak didik saya. Ini saya akan menyampaikan refleksi dari kegiatan yang telah kami ikuti. Yang pertama tentang peristiwa apa kegiatan yang saya peroleh dalam kegiatan hari ini adalah tentang bagaimana budaya positif yang diterapkan. Yang pertama dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan perilaku, dan ketiga Sesuai dengan ilmu. perasaan saya senang, tentu saja menambah wawasan kita semua. Terkait dengan pengalaman belajar yang saya dapatkan tadi, saya mendapatkan pengalaman dalam termasuk mengikuti dalam kegiatan hari ini kasus-kasus banyak hal yang ada di yang sekolah, yang saya dapatkan penyampaian dalam dari Ibu sudah mendidik siswa sangat dan detail banyak penambahan dan wawasan dipahami saya. dalam Perasaan ya, saya sangat senang dan sekali berulang yaitu tentang terkait pengalaman dengan pengalaman mendapat belajar yang saya pengalaman dapatkan atau tadi. pengalaman yang lebih Saya luas mendapatkan lagi. pengalaman baru Pembelajaran hari ini dalam sangat menyelesaikan menyenangkan kasus-kasus karena yang ada di sesuatu sekolah. yang belum kita terapkan Penyampaian nanti dari ke Ibu depannya sudah saya akan sangat terapkan detail sesuai dan dengan sudah dipahami pengalaman-pengalaman Ya, atau siap. yang Dan didapatkan ulang. oleh Ibu Kepala terkait Sekolah. dengan pengalaman belajar Itu yang saya dapatkan penerapannya, tadi. Yaitu saya mendapatkan sangat senang pengalaman sekali termasuk dengan dalam penerapan menyelesaikan yang saya kasus-kasus dapatkan yang ada di yaitu sekolah. dengan segitiga penyampaian dari Ibu institusi sudah yang saya akan sangat terapkan di detail kelas dan saya sudah dipahami atau di dalam SD 5 Gianyar. ya, siap. Sekian dan Dan terima kasih. ulang. Sukses semua.